rangkaian air as menggenangi permukaan bumi, tetapi definisi ini hanya bersifat fisik semata. Peranan laut yaitu merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia, dan laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Baik, aja Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih Bila. Nah, teman-teman kalau begitu sudah paham nalarnya bahwa ada yang menjadi rangkaian-rangkaian mengapa kemudian ada keputusan yang menyatakan bahwa untuk wilayah negara Indonesia itu dia diidentifikasi nantinya menjadi negara kepulauan dan kemudian nanti dia bisa menetapkan batas laut teritorialnya lebih dan kemudian dia bisa mempunyai zona ekonomi eksklusif. Itulah semua yang ada di aturan yang kemudian dikenal sebagai UNCLOS 1982. Nah, kalau ada suatu aturan yang berhasil dan kemudian merupakan sejarah penting bagi kewenangan atau wewenang negara untuk memperluas wilayah lautnya, itu pasti ada tokoh yang berjasa di belakang peristiwa itu. Nah, hari ini sesi kelima dari pertemuan hukum laut kita akan bahas tentang peran negarawan dan tokoh Indonesia yang ada di dalam Konvensi 1982 yang mengusahakan untuk Konvensi 1982 itu hak-hak wilayah laut Indonesia. Nah, di sini kita lihat dulu latarnya ya. Kalau disebut UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, kita mengenalnya sebagai hukum laut internasional yang nantinya diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS ini merupakan hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut, jadi kayak Indonesia dan beberapa negara di dunia, untuk memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Jadi setiap negara itu sebenarnya awalnya itu mungkin ditetapkan tapi kurang. Kayak Indonesia ditetapkan waktu zaman penjajah Belanda itu di Ordonansi 1939 itu bisa punya laut teritorial tetapi hanya 3 mil. Kemudian ini tidak bisa membuat negara Indonesia itu memperluas kewenangan laut untuk menyatukan lautnya. Makanya kemudian selain Indonesia dan beberapa negara yang memiliki laut dan ingin menambahkan kewenangan, inilah yang kemudian mengupayakannya di jalur diplomasi melalui konvensi seperti United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, konvensi PBB terkait hukum laut kedua tahun 1982 ini yang dikenal sebagai UNCLOS 1980 ini setelah diterima oleh Indonesia itu diratifikasi di dalam ketentuan hukum nasionalnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Artinya, konvensi ini berlaku penuh di perairan Indonesia dan perairan negara yang ketika menerima kemudian meratifikasinya dengan undang-undang nasional. Nah, kalau dalam praktik Indonesia, konvensi ini menjadi sangat substansial, sangat hakikatnya sangat bermakna, penting, karena dalam konvensi ini posisi Indonesia secara yuridis, artinya secara hukum, itu bisa diakui sebagai bukan hanya negara pantai, tetapi negara kepulauan oleh semua negara di dunia. Jadi fokusnya di UNCLOS ini sebelumnya Indonesia hanya diakui sebagai negara pantai, kemudian Indonesia menjadi negara kepulauan, dan Indonesia akhirnya bisa menetapkan zona ekonomi eksklusifnya 200 mil laut, lebar laut teritorinya 12 mil dari garis pantai terluar dengan pengukuran penarikan garis pangkal, serta yang paling substansial lagi, pulau Indonesia yang satu dan pulau yang lainnya itu tidak terdapat perairan bebas
atau perairan internasional. Hal ini menjadi penting karena perairan bebas atau perairan internasional memungkinkan orang masuk semaunya tanpa izin negara pulau. Akhirnya bisa saja mereka melakukan aktivitas-aktivitas ilegal yang membahayakan kedaulatan negara. Nah, yang pertama, tokoh yang akan Ibu sebutkan pertama adalah mungkin kalian pernah dengar Jalan Insinyur Juanda. Nah, inilah beliau, Bapak Insinyur Juanda yang pada masa 1958 itu merupakan seorang Perdana Menteri. Upaya beliau sebagai seorang Perdana Menteri adalah membawa Indonesia untuk menganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Yang kalian harus catat, pada masa itu tidak dikenal oleh negara di dunia. Negara di dunia itu belum mengenal konsep negara kepulauan. Negara kepulauan itu berbeda konsepnya dengan negara pantai. Kalau negara pantai adalah negara yang memiliki pantai saja, tetapi kalau negara kepulauan itu konteksnya adalah dalam posisi gugusan pulau. Jadi di dalam negara kepulauan itu ada gugusan pulau, termasuk bagian-bagian pulau dan perairan yang saling berhubungan. Dan ciri-ciri alam lainnya yang saling terkait erat. Sehingga pulau-pulau, perairan, dan ciri-ciri alam lainnya tersebut bisa disebut membentuk suatu intrinsik entitas seperti geografis, ekonomi, dan politik atau yang secara historis dianggap demikian. Jadi konteks negara kepulauan ini penting. Bayangkan ahli hukum kita seperti Insinyur Haji Juanda itu sudah memikirkan prinsip negara kepulauan ini. Padahal pada masa itu tidak dikenal. Itu awalnya. Itu. Nah, kemudian tokoh kedua selain Insinyur Juanda. Insinyur Juanda itu Perdana Menteri. Kita mengenal ada namanya Bapak Profesor Dr. Mohtar Kusumaatmadja SPM. Ini dia konseptornya. Jadi ada yang berusaha mengenalkan prinsip kepulauan, tapi ada namanya konseptornya. Konseptor itu pengide atau dia yang memberikan ide dari deklarasi Juanda 1957-nya yang digelontorkan oleh Perdana Menteri waktu itu Insinyur Juanda. Jadi Insinyur Juanda mengenalkan prinsip negara kepulauan yang seiring dengan konteks wawasan Nusantara. Tetapi konseptornya atau pengidenya itu kita tidak boleh lupa adalah Profesor Dr. Mohtar Kusumaatmadja. Nah, kenapa bisa Prof. Mohtar ini menggelontorkan ideal seperti itu? Karena sebagai tokoh nasional, ini beliau ini merasa ada hal yang harus didorong untuk negara yang memang masih muda pada saat itu kemerdekaannya. Dia harus memiliki satu perlindungan untuk wilayah negaranya. Jadi kalau negaranya hanya dikasih laut wilayah atau laut kedaulatannya hanya sedikit, ini bisa berakibat negara itu rentan untuk kembali dimasukin oleh kekuatan asing. Oleh sebab itu kemudian mereka ini ada konseptor, baik konseptor Profesor Mohtar Kusumaatmadja dan kemudian Insinyur Juanda ini, dia terus-menerus mengupayakan agar dikenal prinsip kepulauan. Karena tadi itu Indonesia itu tidak hanya terdiri dari pantai. Ini juga ada pantai, pulau, ada gugusan pulau yang gugusan pulau dan laut dan perairannya itu saling terhubung. Jadi kalau dia tidak diatur dengan baik, maka akan ada perairan internasional atau perairan laut bebas yang bisa saja orang masukin atau orang dari negara lain masukin seenaknya. Dan ini bisa berpotensi Indonesia pecah lagi. Nah, karena beliau ini aktif berbicara pada United Nations Convention on the Law of the Sea, yang kemudian ditandatangani oleh 117 negara,
di Montego Bay, Jamaika, dan 2 lembaga negara. Akhirnya ada pengakuan terkait dengan negara kepulauannya yang dibombardir terus idenya oleh kedua orang ini. Insinyur Juanda sejak 1957 dan pengidenya Profesor Mohtar Kusuma Atmaja. Jadi sebenarnya ideal dari deklarasi pemerintah 13 Desember 1957-nya dalam deklarasi Juanda itu yang merupakan ideal dari Prof. Mohtar itu sebenarnya adalah jasa terbesarnya beliau. Untuk apa? Untuk keutuhan negara Indonesia. Bayangkan, kalau tidak terpikirkan tentang konsep itu, maka laut teritorial kita itu hanya sedikit ya. Kemudian tidak punya zona ekonomi eksklusif. Nah, sekarang saya bertanya ke teman-teman, kemarin kan sudah disebutkan, sudah diajarkan wilayah-wilayah laut oleh dosen penanggung jawab mata kuliah. Wilayah-wilayah laut itu ada klasifikasinya kan? Ada yang disebut dengan laut teritorial, ada yang disebut dengan jalur tambahan, ada yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif, ada yang disebut dengan perairan pedalaman, dan kemudian ada yang disebut landas kontinen, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan pada dasarnya ketika kita berhasil mendorong ide tentang prinsip negara kepulauan bagi Indonesia yang kemudian disetujui oleh negara-negara di dalam United Nations Convention of the Sea tersebut, maka hal ini akan berpengaruh pada praktek kebiasaan yang sebelumnya hanya sedikit. Ini bahkan disebutkan berkali-kali mereka melakukan konferensi dan pertemuan untuk membahas bagaimana cara berlayar kapal dalam wilayah suatu negara dan bagaimana suatu negara mengatur wilayah lautnya, tetapi hanya sedikit kemajuan dari konferensi yang mereka lakukan karena ketidakmampuan konferensi hukum laut PBB 1 untuk menyelesaikan masalah yang rumit, complicated, termasuk lebar laut teritorial setiap negara. Jadi dilanjutkanlah pada konferensi hukum laut PBB kedua tahun 1960. Tetapi itu juga masih berlanjut lagi dalam konferensi laut PBB yang ketiga, Desember 1973. Nah, berkali-kali itu tidak bisa membuat terjadinya satu pengaturan yang komprehensif. Nanti pada Desember 1982 tercapai sebuah kesepakatan tentang UNCLOS 1982 yang di Indonesia dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut 1982, teman-teman mahasiswa. Ini adalah momentum atau saat paling penting perjuangan bangsa Indonesia. Bayangkan ini dimulai konvensinya tahun 1958. Insinyur Juanda sudah membuat deklarasi yang merupakan ide dari Prof. Mohtar Kusuma itu sejak 13 Desember 1957. Nah, disetujuinya pada konvensi 10 Desember 1982. Jadi perjuangannya panjang ya. Memang ini di meja diplomasi, di meja perundingan. Jadi orang untuk mengupayakan wilayahnya tidak hanya melalui perang sebenarnya. Di meja diplomasi pun itu bisa terjadi kesepakatan penting terkait dengan nantinya negara ini akan mendapatkan haknya berupa. Seperti jadi di dalam konteks hukum dan hubungan internasional itu tidak semua permasalahan diselesaikan melalui cara-cara kekerasan, tetapi bisa diselesaikan melalui cara-cara diplomasi. Ini dibuktikan dalam perundingan-perundingan konferensi hukum laut
yang akhirnya eh, Indonesia yang mengalami perjuangan panjang sejak deklarasi 13 Desember 1957 itu akhirnya mendapatkan eh, pengakuan sebagai archipelagic state atau negara kepulauan yang ini diakui oleh dunia. Sehingga Profesor Mohtar Kusumaatmadja yang sudah memimpin perundingan diplomasi itu selama 25 tahun pada konferensi hukum laut di PBB sampai diakuinya prinsip negara kepulauan oleh dunia internasional ini merupakan tokoh atau pahlawan di balik terjadinya penambahan wilayah laut teritorial dan prinsip negara kepulauan Indonesia. Nah, ada dua tadi kan. Sekarang kita ke tokoh ketiga. Di samping kuatnya diplomasi dari dua ahli hukum dan ahli negarawan dari Indonesia seperti Insinyur Juanda dan Prof. Motar, kita juga harus mengakui di balik sidang terakhir UNCLOS 3 yang memimpin sidang pada masa itu adalah Mr. Tommy D. Beliau ini adalah seorang diplomat dari National University of Singapore. Jasanya Mr. Tommy Koh adalah ketika dia memimpin persidangan UNCLOS 1982, dia melakukan metode mengaktifkan cara diplomasi yang membuat rata-rata delegasi itu tertarik dan bahkan menyetujui hingga terjadi goal sampai pada tujuannya untuk konsep wawasan Nusantaranya yang konseptor atau pengidenya dari Indonesia. Jadi ada juga peran Mr. Titomi Bekohnya ini. Jadi dia dari Singapura, dia menyatakan bahwa ini bagus, konsepnya ini bagus, kita harus terima karena bla bla bla. Jadi akhirnya peran dari pemimpin sidang terakhir UNCLOS 3 berhasil menggolkan konsepnya Indonesia terkait dengan negara kepulauan dan juga wawasan Nusantara ya, Indonesia. Nah, kita bicara tadi tentang kenapa sih Indonesia harus menambah wilayahnya. Mengapa Indonesia harus segetol itu berdiplomasi melalui tokoh-tokoh diplomat dan ahli hukum internasionalnya? Kenapa? Ya karena ternyata pada 1939 itu Indonesia memang masih ada di bawah jajahan atau dominasi Belanda. Nah, Belanda ini sudah memberikan penetapan terkait wilayah laut. Nah, teman-teman paham ya kalau sudah dijelaskan waktu itu sama dosen sebelumnya, wilayah laut teritorial itu konteksnya, konsepnya atau prinsipnya itu berbeda dengan laut yang hanya disebut wilayah laut tambahan, jalur tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Itu berbeda, teman-teman. Berbedanya di mana, Bu? Berbedanya, ketika kita berbicara laut teritorial, kita berbicara 100% kedaulatan negara. Tapi itu tidak cukup karena negara kita juga harus punya sumber daya tambahan di laut kita sebelum masuk di zona laut internasional. Nah, sekarang saya tanya dulu sama teman-teman ya. Kalian tahu tidak apa bedanya laut teritorial dengan laut zona ekonomi eksklusif dan laut internasional? Ini kan sudah belajar wilayah laut sebelumnya. Saya tanya apa supaya tidak tumpang tindih overlapping penjelasan saya. Apa perbedaan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut internasional? Siapa yang bisa memberikan argumentasinya? Pak Wahyu.
Amira. Ya, yang kan sudah diajarin sama Iya, dosen Kak. sebelumnya. Iya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau memberikan, bisa saja dibaca dari pertemuan sebelumnya loh. Apa bedanya? Laut teritorial, jalur eksklusif atau zona ekonomi eksklusif, dan kemudian laut internasional. Kalau sama di dalam pendapat, Pak, kemana kita waktu Ibu Dr. Mira menjelaskan? Coba habiskan. Buka dulu videonya semua. Buka dulu videonya, masih saya kuliah sendiri. Nah, Pak Jusman saja. Buka videonya yang bisa Izin buka Bu, maaf silahkan. Bu. Dan lagi tugas pengamanan Bu. Jadi dulu. Siap. Oh, pengamanan di mana nih Pak Wage? Di Bu, pos lebaran TSM Bu. Oke, Pak Wage mendengar nih Pak, tapi nyalakan Siap, videonya iya, lah. siap. Iya, Bu, Oh, siap. Amira atau Pak Jusman nih? Pak Jusman, apa bedanya laut teritorial dengan laut internasional saja? Apa bedanya? Selalu catatan tak bisa dibaca. Apa bedanya? Amira mau Pak Amira? Iya, iya, Bu. Ya. Kalau laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia, Bu. Kalau laut internasional, Amira? Eh, Hukum laut internasional adalah Bukan hukum aturan-aturan laut, bukan hukum laut internasional, tapi laut internasional, Amira. laut internasional, Bu. Tadi kan laut teritorial, sekarang laut internasional. Laut internasional adalah siapa yang tahu? Oh, ini ada Rizkia Eka. Rizkia, laut internasional adalah? Mohon maaf, izin masih di luar, tapi saya coba jawab. Untuk laut teritorial itu uh, apa namanya mencakup dari misalkan di Indonesia ini ada beberapa kepulauan gitu Bu. Nah untuk laut teritorial ini itu biasanya sesuai dengan batas wilayah misalkan. Nah itu yang dimiliki Indonesia kan kedaulatannya kan wilayah laut, kemudian dasar laut. Nah itu artinya Indonesia memiliki kebebasan yang berlayar, kemudian mencari ikan itu melalui jalur-jalur tradisional. Nah itu untuk teritorial. Laut teritorial, teritorial adalah laut wilayah. Tadi sudah dijelaskan Amira. Kalau laut internasional itu apa? Laut lepas Bu. Laut lepas Bu. Ya, yang masih tidak bebas artinya. Ada artinya laut lepas artinya apa? Artinya semua negara bisa melalui Bu. Artinya kan dia laut internasional. Jadi dia semua negara ya berhak untuk lewat situ, lintas negara lah Bu. Singkatnya. Ya. Laut wilayah konsepnya tidak boleh lewat sembarangan sebenarnya, itu saja logisnya. Sementara di laut internasional siapapun armadanya dari negara manapun silakan. Bahkan untuk konteks laut internasional itu ada yang disebut dengan common heritage of mankind. Jadi ada namanya common heritage of mankind. Apa artinya itu? Warisan bersama umat manusia. Jadi kalau ada yang mau mengambil sebanyak-banyaknya, mengambil dan lewat di situ semaunya silahkan. Cuma kalian harus lihat ya, geografis atau di sana itu saking lebarnya, luasnya, bahkan tidak ada batasannya itu laut internasional.
yang bisa melakukan pengeksploitasian dan pengeksploran di sana adalah armada-armada yang super besar dan biayanya mahal. Maka kemudian tidak semua negara bisa sampai dan mengeksploitasi dan mengambil kekayaan yang ada di laut internasional. Maka kemudian mereka larinya ke zona ekonomi eksklusif. Inilah yang menyebabkan Indonesia itu di dalam perundingan terus-menerus mengupayakan selain laut wilayah atau laut teritorial, Indonesia juga harus punya perlindungan di jalur tambahan, dan Indonesia harus juga punya yang namanya bagian penambahan untuk kekayaan Indonesia, dan bisa bahkan berlayar di luar laut wilayahnya, tapi bebas. Itulah yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Jadi dari UNCLOS 1982 ini Indonesia dapat banyak. Dapat laut teritorial yang ditambah, dapat kemudian zona ekonomi eksklusif, dan yang paling penting diakui sebagai negara kepulauan. Ini penting. Jadi hebat sekali ya pada saat itu tokoh-tokoh Indonesia, karena yang dia pikirkan adalah selain perlindungan kedaulatan negara, yang mereka pikirkan juga adalah bagaimana Indonesia bisa mendapatkan sumber kekayaan dari bagian yang masih masuk kategori lautnya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Deklarasi Juanda itu lahir karena ada hal yang diatur oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat pada tahun itu Indonesia masih terjajah, diatur ketentuan sepihak karena dia yang jajah kan, maka dia mengeluarkan aturan. Aturan sepihak ini mengganggu sebenarnya kedaulatan Republik Indonesia kalau Indonesia sudah merdeka. Kalau Indonesia waktu itu belum merdeka, maka bisa saja kita tunduk pada Ordonansi Teritorial Laut Hindia Belanda yang dikenal sebagai Territorial Sea and Maritime Ordonansi, TMZKO. Tapi TMZKO ini oleh pemerintah Indonesia yang sudah merdeka pasca kemerdekaan 1956-1957 itu, dia merasa ini tidak cukup ini. Kita kalau hanya 3 mil dari garis pantai, bayangkan ya, 3 mil dari garis pantai itu pun diukur dengan tembakan meriam. Ini bisa membawa celah besar di antara kepulauan Nusantara. Celah di antara kepulauan Nusantara, misalnya Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan, Kalimantan dengan Sulawesi, Sulawesi dan Papua, ini bisa saja membuat terjadinya laut internasional di mana semua armada negara bisa lewat situ suka-sukanya dia. Dan potensi Indonesia untuk diganggu setelah dia merdeka itu tinggi. Karena ada yang namanya konteks laut lepas. Jadi kemudian Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberikan ide oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadjo itu, dia menyatakan nanti ya laut-laut lepas di antara pulau Indonesia itu masukkan saja lah di bagian kedaulatan Republik Indonesia. Cara memasukkannya ini tidak main-main. Karena kalau Indonesia secara sepihak mengeluarkan deklarasi, itu sudah terjadi di 1957, dikenal dengan Deklarasi Juanda. Tetapi kan pada saat itu, kondisinya Indonesia ada di masa terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi kalau Indonesia coba menggelontorkan ide ini tanpa berdiskusi atau tanpa pengakuan dari tempat atau negara lain, maka ini ya bisa jadi Indonesia sasaran empuk. 2
kekuatan yang lagi berperang ini dan negara-negara lainnya merasa Indonesia baru merdeka tapi enaknya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian harus melalui konvensi terus-menerus. Dia menggelontorkan idenya di 1956-57, Konferensi Laut Internasional PBB ke-1 itu diselenggarakan di 1958 dan baru disetujui di 1982. Jadi konseptornya Profesor Mokhtar itu terus-menerus berjuang selama 25 tahun. Konseptornya sudah saya sebutkan Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Tapi yang berperan aktif itu juga adalah Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Insinyur Juanda. Dia di dalam kabinetnya itu kemudian mengusulkan langkah-langkah berupa buat deklarasi yang menyatakan kedaulatan Republik Indonesia atas laut-laut di sekitarnya. Kemudian ada tujuan dari deklarasi untuk menegaskan bahwa laut Indonesia itu tidak hanya yang ini, tapi juga terkait wilayah laut di sekitar pulaunya. Kemudian Insinyur Juanda juga menyatakan bahwa Indonesia itu konsepnya adalah archipelagic state atau negara kepulauan yang prinsip negara kepulauan itu adalah memiliki hak atas laut-laut yang ada di sekitarnya. Hal ini untuk mencegah kalau terjadinya konflik. Dan langkah selanjutnya dalam kabinetnya Insinyur Juanda ini adalah usulannya Insinyur Juanda ini berlandaskan posisi Indonesia yang pada masa itu dianggap sangat fragile atau rentan karena pasca proklamasi kemerdekaan 1945 itu Belanda tidak terima dan dia melakukan blokadenya dilakukan melalui jalur laut. Jadi kalau kembali lagi dia terus-menerus melakukan ancaman blokade atau masuk ke area-area yang tidak diatur sebagai laut wilayah atau laut kedaulatan Indonesia, ini kalau tidak diantisipasi segera, ini bisa saja terjadi lagi peristiwa yang merugikan Indonesia, pencaplokan wilayah Indonesia melalui jalur laut. Karena kalau kalian belajar dari awal, untuk hukum laut Indonesia itu sendiri ya, apa manfaat laut? Manfaat laut itu adalah salah satunya bisa menjadi sarana penaklukan. Jadi laut itu bisa menjadi pintu masuk kekuatan asing untuk menyerang. Pada masa itu semua aktivitas paling penting bukan dilaksanakan di jalur udara ya. Udara itu kan teknologi terbaru. Teknologi pada masa lampau itu, cara negara membangun kerajaannya, cara negara mempertahankan eksistensi negaranya itu melalui laut. Maka ini bisa saja terjadi lagi nanti Indonesia dirugikan kalau tidak diatur betul-betul lautnya. Nah, kalian juga harus tahu, laut Indonesia itu lebih luas daripada daratannya. Jadi asumsi dan konteks seperti itulah yang dijadikan konsep untuk Insinyur Juanda dan konseptor Bapak almarhum Profesor Mokhtar Kusumaatmadja itu untuk membuat satu deklarasi yang sangat brilian. Jadi substansi penting deklarasi Juanda adalah mewujudkan bentuk wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Jadi memang founding father dan orang-orang negarawan Indonesia itu pemikirannya itu apa? Kita kan baru habis selesai diobok-obok sama orang-orang dari penjajah itu. Jadi kita itu harus bersatu. Bersatu dalam konsepsi internal kita sudah ada diatur dalam dua hal yang prinsipal di norma Undang-Undang 1945 dan di falsafah hidup Pancasila. Tapi itu tidak dikenal untuk orang luar, maka kita harus membuatnya dalam satu deklarasi. Kita kan ada kenal proklamasi kemerdekaan 1945, kemudian deklarasi 1957. Ini untuk menetapkan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia. Tetapi ini
Ada prinsipnya negara kepulauan. Hal ini nanti secara substansi atau ide penting dalam aturan hukum adalah untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang damai. Begini, bedanya laut internasional kan dia langsung masuk situ tanpa izin. Tapi kalau dia masuk di laut wilayah, artinya dia mau lewat maskapai kapal atau pelayarannya ini mau ke Australia. Kalau dia berputar kan mahal. Dia mau lewat laut yang ada di antara Sumatera dan Kalimantan. Di situ ada Selat Malaka masuk. Terus dia bisa dapat ekstra waktu yang lebih singkat. Jadi kemudian ini artinya dia harus minta izin ke Indonesia. Inilah yang disebut dengan silakan masuk. Kalian akan kami kawal. Kalian bisa melakukan hak lintas damai. Di dalam hukum laut itu terkenal dengan di laut teritorial boleh melakukan pelayaran masuk dan dikenal dengan hak lintas damai. Tapi ini artinya kalian warning, kalian minta izin dulu. Nah, minta izin ini adalah bagian untuk menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Nah, kalau kalian mau tahu isi deklarasi Juanda seperti apa ini. Yang pertama, bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 yang dianut sebelumnya itu dapat memecahkan kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi dalam deklarasi ini dia menolak Ordonansi 1939. Nah, pengakuan internasional. Perjuangan diplomasi Indonesia untuk mewujudkan satu kesatuan wilayahnya sesuai yang diakui dalam deklarasi Juanda 13 Desember 1957 ini tidak mudah, teman-teman mahasiswa. Itu ditempuh dengan konferensi yang masanya itu sampai 25 tahun. Itu dilakukan intensif terus-menerus sampai akhirnya berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Jadi tidak mudah. Konferensinya dari 1958, 1973 sampai 1982. Sebanyak 158 negara menyatakan bergabung dalam Konvensi Hukum Laut 1982 termasuk Uni Eropa, tetapi yang mengakuinya adalah 117 negara melakukan penandatanganan setuju dengan konsep negara kepulauan tersebut. Artinya, luar biasa orang Indonesia pada masa itu sudah berpikir tentang memproteksi wilayah negaranya melalui laut. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya definisi negara kepulauan menurut UNCLOS 1982. Suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih pulau dan gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kemudian, negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Zona ekonomi eksklusifnya yang dipahami di Indonesia itu biasa disebut di wilayah perairan Natuna Utara. Jadi dalam konteks zona ekonomi eksklusif kita itu dikenal dalam klaim Laut Cina Selatan. Makanya Presiden bilang itu Laut Natuna Utara ya. Jangan sembarang mengklaimnya sebagai bagian dari Nine Dash Line-nya China, tapi itu punya Indonesia. Dia disebutnya Natuna Utara. Jadi kalau kita melihat konsepsi negara kepulauan itu, dia dapat menarik garis dasar pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Tapi kalian harus tahu, karang kering terluar kepulauan itu adalah pembentukan alamiah dari aktivitas alam, bukan dibuat.
Kalau dibuat itu berarti bukan unsur alamiah. Jadi kalau ada yang menarik setelah dia membuat karang-karang buatan itu tidak boleh sebenarnya kalau dalam ketentuan UNCLOS 1982. Jadi klaim sepihak dari karang buatan itu berbeda dengan karang kering alamiah. Nah, perlu diingat dan dimaksimalkan bahwa langkah memberikan perlindungan yang maksimal kepada warga negara itu senantiasa merupakan tugas pemerintah Republik Indonesia. Sehingga untuk menjaga perjuangan persatuan kedaulatan negara Republik Indonesia itu sudah diupayakan dari masa lalu oleh Insinyur Juanda dan kawan-kawan, kemudian terlihat secara eksplisit dalam keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001 dalam konteks ketika dia memberikan 1 hari untuk memperingati Hari Nusantara yang dimaknai untuk menghidupkan semangat deklarasi Juanda 1957. Jadi selain proklamasi 1945 teman-teman, seandainya tidak ada deklarasi Juanda 1957 ini, kemerdekaan Indonesia itu rentan karena wilayahnya masih sangat kecil, masih mudah dimasukin melalui jalur laut. Maka deklarasi Juanda ini menjadi penegasan kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Nah, sekarang kalian lihat di sini, legalitas wilayah perairan Indonesia itu menjadi sah sesuai Konvensi Hukum Laut 1982. Kalau kalian lihat peta negara Republik Indonesia, di mana baik darat, air, udara itu jadi satu kesatuan, sehingga proteksi terkait sumber kekayaan, baik yang ada di darat, di laut teritorial, di landas kontinen, itu dapat pengaturan yang sah dari dunia internasional. Kan kita tidak hanya butuh pengakuan internal, pengakuan sepihak dalam negara kita juga butuh dari dunia internasional. Jadi mereka tidak sembarangan memperlakukan negara kita seperti itu. Ini kita lihat ya teman-teman. Kalian lihat, bisa lihat slide saya ini, saya bagikan, bisa dilihat? Iya, bisa, Bu. Bisa. Nah, Dila dan teman-teman silakan lihat garis merah ini. Garis merah ini itu yang disebut dengan laut, perairan, pedalaman. Jadi ini ya, nah di sini itu perairan pedalaman teman-teman. Jadi antara Pulau Kalimantan ke Pulau Sulawesi itu ada air juga loh. Tapi ini bukan disebut dengan perairan teritorial, belum. Ini bukan laut teritorial. Ini adalah perairan pedalaman. Jadi di sini lain lagi rezimnya, lain lagi pengaturannya. Nah, laut teritorial itu yang hijau-hijau. Lihat, laut yang hijau-hijau. Kalau pada masa itu kita bertahan, Indonesia itu bertahan dengan konsepsi Ordonansi 1939, maka wilayah kita akan sangat kecil. Kita kayak hanya dibungkus begitu. Jadi orang bisa masuk seenaknya, bisa masuk. Kan di sini sebenarnya kalau lewat sini ada namanya Selat Malaka, dia masuk sini antara Kalimantan Sumatera terus dia bisa lewat Selat Sunda, dia bisa sampai di Australia. Tapi itu free charge kalau tidak diatur. Tapi begitu diatur dia harus izin ke Indonesia, dan izin itu kan kadang-kadang tidak hanya hak lintas damai tapi dia berbayar. Nah, itu juga berpengaruh sama wilayah zona terbang atau udara. Kalau ini sudah diatur menjadi laut teritorial, maka wilayah laut yang melintasi wilayah angkasa atau udara kita, itu juga harus charge atau berbayar. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada ya selesai ini kok, mengerti ini, Ki. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Atau sudah mau buka puasa? Sudah ya? Cukup, tidak ada yang mau bertanya? Jelas ya? Sudah hilang nih Kak Jusman dan teman-teman. Oke, saya akhiri
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Iya, Bu. makasih. Di sini jangan ganggu Ibu dulu ya, karena kita lebaran dulu. Nanti 2 minggu lagi kita baru ketemu ya. Terima kasih, Siap, Bu. mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.